Halo, selamat pagi. Pada tutorial kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu ada 3, ada kuartil, ada desil, ada persentil yang Ibu bahas kali ini. Jadi untuk sekarang di tutorial ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Jadi kuartil data itu adalah data dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kuartil itu nanti ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 itu berarti 25% dari data. Nah, disebut juga kuartil bawah. Kemudian 50% dari data adalah merupakan kuartil tengah, disebut sebagai median juga, yaitu Q2. Kemudian 75% dari data yang diurutkan disebut sebagai kuartil atas atau Q3. Jadi untuk mencari atau menghitung nilai kuartil, data harus diurutkan. Untuk kuartil data tunggal, Q1 itu adalah rumusnya 1/4 dari N ditambah 1. Jadi 1/4 dari banyak data ditambah 1. Untuk Q2 adalah letaknya yaitu setengah dari data ke N plus 1. Jadi N plus 1-nya dikerjakan dulu. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 dari N plus 1 data. Di badan 11 orang, banyak orangnya ganjil ya. Dalam sentimeter ada 167, 168, 168, 170, 169, 166, dan seterusnya. Disuruh menghitung kuartil bawah. Kuartil bawah itu berarti adalah nilai Q1. Jadi kalau kuartil bawah ini kita garis bawain ya di sini ya. Kuartil bawah itu adalah Q1. Bagaimana menghitung Q1 dari data? Ingat, datanya harus diurutkan. Jadi urutkan dulu datanya. Jadi urutkan data terlebih dahulu. Nah, ambil data terkecil di sini. Data terkecil adalah 166. Nah, 166-nya ada 2. Kita tulis. Kemudian ada 167, juga ada 2. Jadi untuk ukuran penyebaran data, datanya harus diurutkan. 168 ada 3. Kemudian 169 ada 2. Kemudian 170-nya ada 2. Jadi setelah data diurutkan, baru kita hitung. Yang ditanya adalah Q1. Jadi cari dulu letak Q1. Letak Q1 itu sama dengan, karena I-nya 1 berarti 1/4. Jadi, nah Ibu tulis dulu ya, data ke 1/4 kali N-nya N plus 1. Berarti sama dengan data ke 1/4, N-nya itu banyaknya 11 tadi. Berarti sama dengan data ke 1/4 kali 12. 12 bagi 4, 3. Nah, berarti Q1 itu terletak pada data ketiga. Nah, berarti berapakah nilai Q1? Kita cari data nomor 3. 1, 2, 3. Nah, ini 167 cm. Jadi tinggi badan siswa tersebut adalah 167 cm untuk kuartil bawahnya. Kemudian untuk menghitung kuartil data berkelompok. Untuk menentukan kuartil data berkelompok, maka dapat dirumuskan bahwa QI ini I ya sama dengan TB1. Jadi tepi bawah kelas ke I yang ditanyakan ini dikalikan I kali N per 4, ini adalah letak kuartilnya, dikurangi frekuensi kumulatif. Ini F besarnya, ini adalah frekuensi yang terpilih dikalikan dengan P panjang interval kelas. Jadi boleh menggunakan rumus ini atau boleh nanti menggunakan rumus yang Ibu berikan.
Oke, Ibu lanjutkan bagaimana cara menghitung kuartil dari data berkelompok. Jadi perhatikan dulu yang ditanyakan adalah di sini Q3. Nah, kuartil atas ya. Kenapa kuartil atas tadi adalah Q3. Anak-anak tentukan dulu letak dari Q3. Di manakah letaknya Q3-nya? Rumusnya adalah 3/4 kali N, karena Q3. Kalau Q1, 1/4, Q2, 2/4. Berarti di sini 3/4 kali N-nya 40. 40 dibagi 4 adalah 10. Jadi terletak di frekuensi ke-30. Kita hitung, 4 tambah 8 masih 12. 12 tambah 5, 17. 17 tambah 12, 29. 30 berarti berada di sini. Ini Q3-nya ada di sini. Ini adalah F besar. Ini adalah F kecil. Nah, kemudian kita hitung Q3 sama dengan TB. Ini QI dulu ya. Rumusnya QI sama dengan TB ditambah. Anak boleh menggunakan rumus yang seperti Ibu berikan. Nah, I, karena ini masih I ya, I kali N dibagi 4 dikurangi F besar per F kecil dikali C. Berarti kalau ditanya Q3 sama dengan TB tepi bawah pada kelas ketiga ditambah 3/4 kali N tadi dikurangi F besar per F kecil dikali C. TB-nya yang mana? TB-nya adalah dari kelas yang terpilih ini. Nah, di sini ya. Dikurangi 0,5. TB sama dengan 51 dikurangi 0,5. Jadi 50,5. Kemudian F besarnya berarti sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 12 sama dengan 29. F kecilnya yang terpilih di sini 8. C-nya dari 51 sampai 60 berarti 60 dikurang 51 ditambah 1 sama dengan 9 ditambah 1. Hasilnya 10. Nah, sekarang kita masukkan. Di sini 50,5 ditambah. Nah, 3/4 N tadi sudah dicari, hasilnya 30 dikurangi 29 per F kecilnya sama dengan 8, C-nya sama dengan 10. Sehingga ketemu 50,5 ditambah 1 per 8 kali 10. Menjadi 50,5 ditambah 1 kali 10, 10 dibagi 8. Anak-anak hitung dulu 10 dibagi 8. 10 dibagi 8. 1,25. Jadi sama dengan 50,5 ditambah 1,25. Sama dengan 51,75. Nah, ini adalah nilai dari kuartil atas. Terima kasih. Semoga bisa dimengerti.